Oke, halo semuanya. Nah, kembali lagi bersama Tobin di Alaf Global Podcast. Nah, hari ini selain tadi kan sudah sama representative of University of Glasgow nih. Nah, hari ini ada lagi yang berbeda ya dari student Alaf Global nih yang alhamdulillahnya mendapatkan salah satu beasiswa, yaitu beasiswa LPDP yang tahun ini akan berangkat ke University of Glasgow. Ada Patricia. Halo. Waduh, excited banget ya mau berangkat ya. Iya, jujur Kak, nggak kerasa tiba-tiba bulan depan ada berangkat. Iya, aduh perjalanannya luar biasa. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong perjalanan nih, boleh nggak sih, maksudnya biar teman-teman tahu nih, kan persiapan buat LPDP batch 1 ya, kalau batch 2 kan udah tutup nih. Nah, boleh nggak journey-nya sebelum mendapatkan beasiswa LPDP, sama kenapa sih kok pilih LPDP gitu? Oke. Ini mungkin aku tarik dari pas lulus sekolah kali ya. Aku ambil kedokteran kebetulan. Aku lulusnya tuh tahun 2023. Nah, Lumayan, oke. Nah, akhirnya dari tahun 2023 untuk semua mahasiswa kedokteran pemerintah itu wajibkan ada 1 tahun internship. It's mandatory, you have to do it. Nah, jadi 2023 sampai 2024 aku selesaikan dulu tuh internshipnya. Aku daftar LPDP itu sambil. Jadi aku daftar di LPDP tahap yang kedua tahun 2024. Oh, benar. Nah, waktu itu puji Tuhan banget pas selesai dari internship aku langsung dapat offer untuk kerja. Nah, jadi begitu selesai nih, bener-bener aku inget lewat weekend. Nah, Seninnya langsung gas kerja. Jadi pendaftaran LPDP sama pendaftaran Glasgow itu nyambi semuanya. Tahun 2024 itu November, aku inget banget. November itu keluar pengumuman LPDP. Nah, aku daftar Glasgow itu Oktober. Dan pengumuman keluar keterima nih di Glasgow itu Desember 2024. Nah, jadi pas 2024 akhir tuh udah selesai. Untuk masalah pendaftaran sekolahnya. Setelah itu tahun 2025 sambung sih kerja aja sih sambil nunggu. Ini kan finally it's coming day untuk berangkat ke Glasgow, tapi 2025 agak lebih santai. Everything was almost finished di 2024 sih. Sama tadi Kak Topi nggak mention kenapa pilihnya LPDP ya. Benar. Sebenarnya aku sih jujur aja, pertama karena full funded. Nah, LPDP itu satu dari sedikit scholarship yang benar-benar dibiayainya full, hampir semuanya. Kenapa aku bilang hampir? Nah, nanti ada yang nggak termasuk juga. Tuh, tapi hampir semuanya dibiayai. Sedangkan ini posisi circumstances pribadi aku ya, orang tua aku tuh udah almost 60. Nah, jadi aku juga sebenarnya aku sempet deep talk lama sama mereka, gimana nih kalau sampai nggak keterima. Mereka cuma ketawa, dibalikin ke aku, kalau nggak keterima kamunya masih mau sekolah nggak? Mau sih, ya udah ketawa doang gitu. Atau silence was so loud. Tapi itu yang pertama sih memang. Nah, tapi yang kedua karena plan A aku sampai saat ini, karena banyak yang tanya udah ambil jurusan MSc gitu, apakah kerjanya di luar negeri juga nanti. Sebenarnya plan A aku sekarang masih kerja di Indonesia. Nah, aku pikir kalau LPDP kan alumni networknya juga isinya orang-orang Indonesia yang akan kembali ke Indonesia. Benar. Nah, jadi harapan aku maybe lewat network itu akan ketemu nih sama orang yang nanti bisa berkarya bareng lah pas balik ke Indonesia juga. Itu sih alasan utamanya. Oh gitu. Ya karena kan seingat aku ini Patricia ini one shot bukan? Karena kan apply-nya jujur ya, karena banyak orang FOMO kan ambil ini cari LOE dulu baru daftar. Tapi jujur ya, Patricia ini one shotnya itu setelah tes IELTS, apply tanpa LOE dan dapat, baru apply Glasgow. Benar kan? Iya, bener. Itu lucky banget. Tapi menurut Patricia lebih better seperti itu atau cari LOE dulu? Oke. Ini sangat tergantung kasus. Jadi pada saat kasus aku selalu menyarankan kepada siapapun yang tanya ke aku juga nih, mendingan mana? Aku selalu jawab LOE. Alasannya karena tujuan utamanya adalah mau sekolah gitu. Nah, funding is a separate thing, and LPDP bukan beasiswa yang satu-satunya sebenarnya. Easier said than done, I know. Susah untuk nyari beasiswa. Tapi selalu mulai dari goalnya mau sekolah karena apa. Nah, tapi kenapa aku kan LOE-nya belakangan, kenapa? Nah, karena timeline-nya kebetulan tahap 2 2024 itu buka pendaftaran di bulan Juni.
Nah, sedangkan Glasgow paling cepatnya daftar untuk intake 2025 itu Oktober, nggak bisa lebih cepat dari itu. Nah, maka itu pemikiran aku, ya udah, wes kan aku udah yakin nih mau ke Glasgow. Aku daftar dulu yang tahap 2 2024. Kalau amit-amit tidak diterima, by the way itu ditanya di interview, tidak diterima gimana? Nah, aku jawab dengan lantang gitu, oh iya memang aku sudah menyisakan waktu untuk aku bisa daftar lagi semisalnya tidak diterima. Nah, dan itu juga ditanya, yakin nggak akan keterima Glasgow? Nah, cuman memang karena kalau dalam kasus aku, karena timeline aja sih, kebetulan seperti itu. Tapi kalau seandainya pada waktu itu nggak dapet nih yang tahap 2 2024, nah aku bisa lagi yang tahap 1 2025, gitu sih pemikirannya. Nah, ini sih yang paling benar sih untuk teman-teman yang mau apply ke terutama di UK dan Europe baru bukanya memang Oktober. Jadi ini plan yang timeline yang pas lah buat teman-teman. Jadi jangan in rush atau gimana kan ya. Nah ini berdasarkan previous conversation nih, balik lagi ke LPDP scholarship. Kalau nggak salah mereka punya prioritas kan untuk majornya. Waktu itu tahun lalu majornya apa, STEM ya? Yes. Nah kalau tahun ini berbeda nggak sih? Berbeda, bukan berbeda, ditambah plus-plusnya. Kalau tahun 2024 sebenarnya, nah ini faktor luck di aku. Waktu aku daftar, aku tidak tahu bahwa LPDP itu sebegitu memprioritaskan STEM. Nah, karena waktu aku diterima baru mereka open 50 sekian persen pendaftar di tahun itu adalah dari STEM. Nah, bagi yang nggak tahu, it's Science, Technology, Engineering, Mathematics. Aku ambilnya Stem Cell Engineering. Nah, itu ada Science and Engineering. I'm such a STEM woman. Nah, tahap 1 2025 itu tetap STEM. Karena memang aku sempat nonton YouTube LPDP, mereka katakan untuk lulusan STEM di Indonesia ini masih 10%. Mostly itu sosi-humaniora, makanya it's nothing against, bukan diskriminasi antara jurusan, tapi memang mereka ingin memenuhi, karena jomplang banget nih jumlahnya. Tapi selain dari STEM, ada bidang-bidang lain juga yang jadi prioritas tahun ini. Seingatku ada energi, green energy, renewable energy, ada cyber law juga, atau cyber security. Ada material maju atau bahasa Inggrisnya advanced materials. Gampangnya setahu aku itu semiconductors gitu. Nah, apalagi nyambungnya ke AI. Itu juga masuk kan. AI, machine learning, and friends. Nanotechnology juga. Itu sih setahu aku bidang-bidangnya lagi diprioritaskan tahun ini. Sama satu lagi seingatku military studies or war studies. Itu masuk juga sekarang? Itu masuk juga. Jadi aku sempat, karena kan aku ada membantu beberapa orang, DM aku di IG, can you help me with my application? Nah, di booklet yang LPDP juga, walaupun kita bukan ambil nih jurusan tersebut, nah tapi apabila kita bisa hubungkan gitu, misalnya aku mau daftar jurusan A, nah bisa nggak hubungan dengan jurusan A ini dengan bidang-bidang prioritas tadi itu kira-kira apa gitu? Kalau bisa, kembali lagi, I know easier said than done, tapi mungkin itu salah satu tips-tipsnya kalau mau berhasil tahun ini. Nah itu perlu mungkin catatan buat teman-teman ya yang masih membayangkan ini ambil apa ya, apalagi LPDP batch 1 masih lama nih. Nah itu lumayan sih biar mencari dulu. Kayak ibaratnya jati diri. Nah, waktu kita sempat ngobrol nih, itu kan karena one shot kan, apa sih yang pertama yang harus disiapkan sebelum apply LPDP waktu itu? Dari Patricia sendiri itu apa? Dan pada saat during the LPDP scholarship, maksudnya tesnya, bagian mana sih yang paling susah? Oke. Kalau dari timeline persiapannya, aku selalu berpegang yang penting tahu jurusan apa dulu, karena benar-benar menentukan mau jurusan apa dan untuk apa ambil jurusan itu, nanti ke bawahnya tuh lebih gampang. Nah, menurutku kebanyakan orang itu pikirnya kebalik, jadi pikirnya pertama uangnya dari mana untuk sekolah. Nah, nanti habis uangnya dari mana, bahasa Inggris aku gimana nih Pi, itu IELTS aku nggak bagus gitu. Itu valid, tapi pemikirannya kebalik menurutku. Karena kalau kita udah mantap hati mau ambil jurusan apa, nah kita kan bisa nanti turun funnel kedua, nyari universitasnya di mana. Itu kan tinggal searching gitu, nanti universitas apa, modulnya seperti apa. Begitu udah dapet, nah nanti mereka butuhnya dokumen apa, IELTS-nya minimalnya berapa, kan lebih terstruktur menurut aku. Nah jadinya pemikirannya itu one line aja dan nggak berantakan kemana-mana. Benar. Nah termasuk LPDP juga satu cara untuk mendapatkan funding, tapi bukan cara satu-satunya gitu ibaratnya. Nanti, nah tapi buat aku nih yang paling sulit dalam LPDP sebenarnya
Karena aku sudah menghabiskan 5,5 tahun di kedokteran tanpa belajar matematika, tanpa belajar bahasa Indonesia, jujurly, jadi tes skolastik itu sangat susah. Oh iya, tes skolastik itu mirip kayak TPA bukan sih? Iya, mirip TPA. Jadi pertanyaan contohnya sinonim antonim, nanti ada pertanyaan matematika, ada soal sepanjang satu paragraf, tapi disuruh baca dalam 1 menit. Aduh ya ampun, bagi aku itu yang paling susah karena benar-benar aku menghabiskan 5,5 tahun hidupku, bahkan 6,5 sama sekali nggak menyentuh topik-topik itu. Tapi kalau secara umum, nilai paling besar kontribusi ke nilai kelulusan LPDP adalah seleksi substansi sih, atau wawancara. Jadi secara umum harusnya itu yang paling susah. Bener. Tapi kalau aku, ya ini karena pribadi aku nih udah telolet gitu ya matematikanya, wah itu susah sekali. Itu, tapi nggak ada nilai minus-minusnya kan kalau salah Enggak jawab? sih, Oh, untungnya ya nggak aman. seperti TPA. Ya itu plusnya kan di Iya, situ. Minimal kita mikir yang positif dulu lah ya. Benar. Oke. Berarti untuk yang esai nggak terlalu susah? Kalau esai, mungkin karena aku ada waktu ya. Aku merasa ada waktu untuk persiapan, salah satunya. Dan dua, karena aku sudah tahu nih mau dibawanya ke arah mana. Kesulitan esai itu lebih ke, nah gimana cara aku menuangkan ideku dalam 1.500 sampai 2.000 kata yang tetap menarik, tapi poinnya dapet semuanya. Jadi lebih ke cara nulisnya. Tapi apa yang mau ditulis itu sebetulnya aku udah tahu. Oh gitu. iya benar. Tapi nggak ada batasan kan mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Nggak kan? ada. Nah itu. Nggak ada juga. Ada yang sampai nanya aku, ada poin lebih nggak sih kalau pakai bahasa Inggris? Kayaknya nggak ada ya, karena waktu pendaftaran aku sama temanku dia full bahasa Indonesia, padahal magister luar negeri ke Jepang. Aku full English, sama-sama dapat tuh. Iya, Jadi, berarti I think benar. it's the same ya. Oke, itu biasa pertanyaan banyak orang sih sebenarnya. Nah itu udah aman ya teman-teman, udah tadi dijelasin scholastic, esai, kemudian mungkin yang LOA, ya itu kembali ke pribadinya masing-masing juga, timeline juga. Nah ini kan tadi udah dijelasin ya mau yang mana dulu, esai bagaimana, kemudian scholastic gimana. Ini lebih ke arah uni. Why do you choose the United Kingdom as your study destination and also this University of Glasgow instead others? Oke. Terus, nah ini kebetulan tadi dia mention nih jurusannya Patricia kan Master of Science Stem Cell Engineering for Regenerative Medicine. Yes. Why? Oke. Dari pertama kenapa di UK? Nah, for my major it's a very easy answer. It's only in the UK. Good. Ada sih sebenarnya di USA ada beberapa ya. Contohnya aku kasih contoh, waktu itu aku drafting benar-benar semua negara. Harvard ada, intinya di UK karena yang paling komprehensif dan offline di sana. Kenapa Glasgow? Selain dari modulnya cocok nih, aku ngeliat dia ajarin gimana cara bikin di lab, ajarin gimana challenge etiknya kalau kita mau produksi, sampai cara produksinya nanti gimana. Nah tapi secara review orang-orang juga nih yang udah berangkat ke Glasgow, pada bilang Glasgow aman, orang-orangnya baik. Itu juga sih menurut aku harus dipertimbangin dalam ambil sekolah, karena kan kita orang asing. Iya benar. Kesana, we never know tanggapan orang lokal terhadap orang asing itu gimana, dan biasanya kurang baik, biasanya. It's one of the things to consider. Kenapa aku ambil MSc-nya stem cell? Satu, background aku kedokteran. Simpelnya aku mencari sesuatu yang masih menyerempet nih ke jurusan aku yang sebelumnya. Tapi apa sih yang masih dibutuhkan? Apa yang aku ngelihat kesempatannya di sini nih? Kayaknya nggak banyak nih profesional dalam bidang ini. Nah, Benar. aku melihat itu di stem cell. Oh ya itu mungkin kan beberapa student kan suka tanya nih kedokteran ambilnya apa. Sebenarnya banyak sih, Banyak tergantung sih. betul kata Patricia, dicek dulu modul atau course-nya cocok atau tidak gitu. Ya more spesifik juga ya di UK, Benar. betul. Nah ini pertanyaannya selanjutnya ini biasanya banyak yang nanya sih. Setelah menjadi awardee nih, what was the first thing you do first while waiting the offer from the university? Oke. Continue life as usual. Ya, nah itu karena kan ada beberapa ngapain ya udah keterima gitu kan. Ini mungkin counter intuitif ya kataku, tapi selama aku pendaftaran jangan terlalu berekspektasi. Fokus aja, doing the best we can. Pokoknya begitu aku submit, itu udah yang terbaik yang aku bisa di saat itu. Ya sudah gitu. Dan mungkin jangan menggantungkan harapan semuanya ke satu keranjang aja ibaratnya.
Nah, baik again, kenapa aku bilang counterintuitive? Harus ditanyakan kalau misalnya nggak dapat scholarship mau apa? Benar-benar. Apakah akan batal gitu sekolahnya? Dan kalaupun jawabannya batal ya nggak apa-apa juga sebenarnya. I think when you have those options in mind, oh kalau misalnya aku nggak dapat, aku udah ada kepikiran nih nanti endingnya gimana. Nah itu membuat kita lebih tenang juga sih. Dan ya tetap kerja, tetap berkarya aja whatever you're doing right now kan. Benar-benar. Ya kan kadang mereka bingung mau ngapain ya Iya. gitu. Tapi tetap backup plan selalu ada. Tetap aja. Oke. Nah, ini yang sebenarnya banyak sudah pernah dijelasin juga ya. Cuma pasti ada yang pertanyaan ini. Apakah LPDP scholarship ini mengcover dari awal medical check-up test, IELTS test, accommodation until visa application at the beginning? Karena mereka kan pasti mau nanya nih, berapa sih budget yang kita harus siapin? Karena kan beberapa tahunnya ada yang reimburse. Nah, Oke. Kalau aku pribadi, aku siapkan 60 juta. Nah, aku breakdown dulu cost-nya apa aja. Nah, untuk cost yang tidak akan di reimburse itu termasuk IELTS. Sadly, itu tahun ini kalau nggak salah 3,35 ya, agak naik ya harganya ya. Nah, nah tapi untuk medical check-up itu juga tidak di cover. Medical check-up untuk keperluan visa UK. Nah, sisa yang disebutkan sama Kak Tobing tadi ada di cover. Akomodasi, health insurance nanti ke sana sama visa. Tapi kita harus bayar dulu dalam kasus LPDP. Nah, dan bayarnya jumlahnya fantastis. People, untuk akomodasi aku bayar kalau dikursin, aku kasih IDR mungkin ya untuk lebih gampang dibayangkannya 5 juta sekian. Nah itu untuk deposit. Nah karena depositnya bulan Maret atau April gitu seingatku, jadi memang belum bisa diajukan untuk reimburse. Nah nanti bila diterima LPDP ada ketentuan pokoknya, intinya belum bisa di bulan itu. Nah selebihnya untuk insurance, health insurance waktu itu 27 juta. Untuk biaya pengurusan visa tuh 12, sekian juta. Berarti kalau di total kan hampir 40 juta. Iya. Ya itu sangat membuat shock gitu. Jadi saran aku untuk aman aja sih, maybe 60. Easier said than done, I know, tapi itu membuat lebih tenang aja sih. Minimal banget untuk visa, insurance 40, karena itu benar-benar nggak bisa ditawar. Iya, termasuk tiket pesawat tapi masih bisa diajukan. Masih bisa diajukan. Kemarin kebetulan aku baru ajukan, udah diterima juga. Jadi aku nggak keluar duit duluan gitu. Menangis ya, agak 2 digit kan? Iya, 19 kan? Coba lah, itu sudah di-mention nih. Iya. Nah, itu disiapkan semuanya ya. Nah, last but not least, what are your tips and tricks? Also insights for everyone who want to try their luck for LPDP scholarship batch 1 in 2026. Okay, I would always suggest the counterintuitive approach. Counterintuitive berarti kita ganti perubahan pola pikir kita. Pertama, yang paling kuat, why do you want to go to school? Where do you want to go to school? But always start with the why. Nah, nanti begitu mulai dari why, everything else is secondary. Meaning that the scholarship, LPDP bukan satu-satunya. Nah, kembali lagi nih counterintuitive ya, aku memberikan tips dengan, oh bisa jadi nggak LPDP, tapi memang itu cara the best way menurutku. Ketika kita persiapin pendaftaran kita, oh aku percaya aku memang layak nih untuk mendapatkan prestasi tersebut misalnya. Nah aku udah pengalamannya 1, 2, 3, aku yakin aku adalah kandidat yang qualified. Kalau memang kita kandidat yang qualified, pasti ada jalannya kok. Walaupun mungkin bukan yang kita harapkan di awal, ibaratnya. Itu sih, menurut aku itu. Wah, itu nice insight sih buat semuanya ya. Maksudnya kan dari sekian banyak orang, adalah yang tidak menggunakan LOE, yang memang persiapan dari awal, benar-benar detail, itu yang harusnya dicatat sih. Karena beberapa masih suka tanya program A, B, C, tapi dia not into that program gitu kan. Maybe ada orang yang tadi aku sebut ada bidang yang prioritas ya. Nah bisa jadi maybe some people, oh yaudah aku ambil bidang itu aja. Aji mumpung lagi prioritas gitu. Bisa dimengerti, tapi kembali lagi profile kita selama ini, tiba-tiba misalnya aku dokter nih, tiba-tiba aku daftarnya MSCI lah, aku nggak ada pengalaman. Nah itu akan jadi masalah nanti di belakang. Betul. Buntutnya panjang itu sih. Nah betul nih. Wah, thank you banget loh buat insight-nya. Semoga mendapatkan beasiswa yang sama. Ini kan mumpung kaosnya aku make nih, ya doa juga ya, biar ikut ke Yuki juga. Oke. Nah, itu insight dan feedback serta sharing dari Patricia yang salah satu LPDP awardee tahun ini juga berangkat ke Glasgow.
hopefully ini juga bisa menjadi bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Thank you banget Patricia Thank you, buat hadir ke Kakak. podcast Jangan Kapok-Kapok ya. Enggak lah. Oke, thank you Good luck juga semuanya. buat teman-teman semua. See you next podcast with AF Global di berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye.